Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai pertemuan ke-34. Alhamdulillah. Tanggal 4 Oktober tahun 2023. Yang punya tafsirnya silakan dibuka di halaman 177. 177, ya, 177 Bapak Ibu ya. Ayat ke-213. Kita berdoa dulu, semoga walaupun dikit-dikit ngajinya, kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita ini menerangi kita sepanjang hidup kita, sisa hidup kita ini, dan yang paling penting bisa mengantarkan kita untuk kembali pada Allah dalam pelukan cintanya, usul pada Sang Maha Kekasih. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridha wa li syafa'ati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, jami'il masyayikhina, jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'akumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atsumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidzni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Halaman 177 ayat 213. Kanan nasu, manusia itu secara fitrah dan tingkatan hakiki ummat wahidah, umat yang satu. Satu umat. Semua manusia itu satu umat, satu bagian, satu kesatuan, dan satu agama yang senantiasa menuju ke asal-usul hakiki dan tujuan asali mereka secara sukarela. Kemudian pandangan mereka berbeda-beda dan keinginan mereka terpecah-pecah karena bisikan setan disebabkannya adanya setan-setan dan kekuatan hawa nafsu yang merupakan ante-ante iblis. Sehingga muncul permusuhan, kebencian, perselisihan, dan pertengkaran di antara mereka. Jadi Bapak Ibu, ini namanya persaudaraan kemanusiaan. Ya. Kalaupun kita nggak bersaudara satu iman, paling tidak kita bersaudara
satu bangsa, atau paling tidak kita bersaudara satu umat manusia. Kenapa umat manusia itu satu? One humanity, ya, one humanity, satu kesatuan, satu satu umat, yaitu umat manusia. Jadi persaudaraan itu berlevel-level. Ada persaudaraan karena satu darah, atau mungkin nggak sedarah, tapi paling nggak seiman. Nggak seiman, paling nggak sebangsa. Nggak sebangsa, paling nggak seumat manusia. Gitu. Jadi ada level-levelnya. Yang suka nyari persamaan, jangan suka nyari perbedaan, Bapak Ibu. Nanti kadang-kadang beda bangsa berantem, akhirnya perang. Ya. Nanti sebangsa tapi nggak seagama berantem, gitu. Seagama tapi nggak semadhab, beda pilihan politik berantem. Satu pilihan politik, teman berbeda, beda rezeki, akhirnya beda. Awalnya beda pendapat karena beda pendapatan. Ya. Loh, saya tugasnya sama kok, beda pendapatannya berantem ya. Nanti satu saudara, satu rumah berantem, Bapak. Jadi kalau orang hobinya berantem, dia sukanya nyari perbedaan. Jadinya jangankan dengan yang paling jauh, dengan yang paling dekat pun berantem. Atau bahkan satu tubuh kita, satu satu manusia ini, satu orang berantem dalam dirinya itu nggak ada sinkronisasi. Antara pikiran dan hatinya itu ada pergolakan terus yang nggak habis-habis. Antara nafsu dan ruhnya itu terus saja berantem terus. Akhirnya nggak pernah mengalami peaceful. Jadi memang dasarnya di diri kita sih ya, Mbak Ibu. Kalau dalam diri kita sendiri kita ini berantem. Berarti kan itu. Kalau dalam diri kita sendiri, manusia satu orang ini berantem. Antara akal dan perasaan berantem. Antara nafsu dan panggilan nurani berantem. Jadi nggak sinkron. Ada tarik menarik terus. Artinya dalam diri kita pun kita nggak peaceful. Nanti keluar kita akan cenderung berantem. Anda lihat aja, orang yang berantem dengan istrinya, dengan suaminya, biasanya juga dalam dirinya sendiri dia berantem. Nanti di, di rumah berantem, di kantor juga berantem. Nanti di masjid juga berantem. Saya di New York itu, Bapak Ibu. Itu pemilik apa pengurus masjidnya berantem, rebutan, rebutan masjid karena beda beda madhab. Sampai datangkan ustadz dari Indonesia, ustadznya dipenjara, Pak Ibu. Karena dilaporkan sama apa eh, jamaah yang lain yang nggak setuju dengan ustadz itu. Saya waktu itu training di 13 kota di Amerika dan Kanada. Sampai New York saya nganggur. Cuma dikasih rumah kosong yang perabotannya minim, kasur di bawah, kemudian kita dibilang gitu aja. 3 hari nggak ada kegiatan. Lah ngapain saya di situ? Wong saya di kota-kota lain tuh ngisi ngisi pengajian, ngisi training. Akhirnya saya pamit ke panitianya, saya kok didiemin kenapa? Panitianya akhirnya mohon maaf Pak, ini pengurus masjidnya berantem sampai rebutan kotak masjid, arah kiblat juga nggak sepakat. Habis itu karpetnya diambil, datangkan ustadz dari dari Indonesia, dilaporkan nama ke polisi, dipenjara ustadznya beberapa hari atau beberapa minggu. Yes, itu apa itu? Akhirnya saya pindah ke Boston, ke jalan-jalan aja di Boston, di Harvard, di MIT gitu. Daripada saya di situ nganggur 3 hari. Jadi apa Ibu, coba carilah kedamaian dalam diri Anda. Ya memang antara nafsu dan nurani itu akan terus tarik menarik. Tapi cobalah cari titik perdamaiannya di mana. Dengan mengendalikan nafsu, dengan ya nafsu dipenuhi ya, tapi dengan cara yang halal gitu kan. Ada mungkin tarik menarik antara diri Anda sendiri ini. Anda kepingin A tapi juga kepingin B, sementara A dan B ini sebenarnya nggak selaras. Anda temukan kedamaian Anda. Training-training kita di Chef itu kan untuk mendamaikan dalam diri Anda sendiri dulu. Be peaceful with yourself, nanti Anda dengan anak akan lebih peaceful, dengan pasangan lebih peaceful, dengan tetangga, dengan rekan kerja lebih peaceful, dimanapun lebih peaceful. Tapi kalau dalam diri kita sendiri aja bergejolak, apa ibu, bawaannya itu uring-uringan. Anda lihat nih,
Dengan istri, dengan suami uring-uringan. Dengan anak juga cenderung emosian. Nanti di masjid juga ngajak berantem. Nanti di kantor juga banyak yang nggak akur. Nanti beda pilihan politik marah-marah. Beda mazhab mengolok-olok, ya kan? Saling mengolok-olok ustadznya masing-masing. Nanti beda bangsa juga begitu. Akhirnya sampai bahkan dengan sama manusia pun dia nggak cocok. Padahal kata Allah, sejatinya umat manusia cuma satu. Kanan nasa, kanan nasu ummatan wahidah. Umat manusia ini satu kesatuan. Maka kalau Anda peaceful, dari level yang paling kecil, diri sendiri Anda peaceful, sampai level yang paling besar, Anda akan peaceful. Nganggap kita ini, saya ya Anda ya saya, kita satu. Aku adalah kamu adalah aku, kita adalah satu. I am you, you are me, we are one. Kenapa? Karena nasu ummat wahidah. Dan semua dimulai dengan berdamai, Bapak Ibu, dengan diri sendiri. Damaikan diri Anda. Antara nafsu dengan nurani, antara akal dan perasaan, antara dua kepentingan yang saling tarik menarik, damaikan. Begitu Anda damai, Bapak Ibu, Anda menyatu, unity, diri Anda itu integrity, self-integrity. Nanti Anda dengan lingkungan Anda juga integrity. Dengan keluarga Anda ya satu kesatuan. Dengan satu agama, satu kesatuan. Beda agama tapi satu bangsa, satu kesatuan. Beda bangsa tapi satu umat manusia, satu kesatuan. Ingat, semua berawal dari diri kita sendiri harus menyatu. Faba'atsallahu nabiyyin. Maka setelah itu Allah mengatur urusan mereka dengan mengutus para nabi dari bangsa mereka sendiri dan mendapat dukungan dari Tuhan mereka mubasyirina. Nabi itu memberi kabar gembira kepada mereka tentang jalan ketak terbatasan dan tauhid wa mungzirin, dan memberi peringatan kepada mereka dari kemajemukan dan pembatasan. Wa anzala ma'ahum, dan Allah menurunkan bersama mereka sebagai bukti kebenaran mereka Alkitab, wa anzala ma'ahumul kitab, yaitu kitab yang menghimpun segala berita gembira dan peringatan. Kitab itu berisi bil haqqi, kebenaran yang sesuai dengan kenyataan, agar dengannya setiap nabi liyahkuma bainan nas, dapat memberi keputusan di antara manusia yang menjadi sasaran turunnya kitab itu. Fi makhtalafu fi, memberi keputusan, keadilan, hakim gitu ya. Liyahkuma, untuk apa? Tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan terkait urusan dunia maupun akhirat. Wa makhtalafa fihi, tidaklah berselisih dengan kitab itu, yaitu kitab yang diturunkan kepada mereka dengan mendustakan salah seorang manusia, illa, melainkan kelompok illalladzina utuhu, kecuali kelompok yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Dan perselisihan itu terjadi mim ba'di ma ja'atshumul bayyinat. Mereka berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan meyakinkan bahwa kitab itu diturunkan kepada mereka dari sisi Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mereka berselisih bagya, karena dengki, bagyam bainahum, karena dengki menyimpang dari jalan kebenaran dan iri terhadap pengikutnya. Itu terjadi di antara mereka sendiri akibat bisikan setan dan godaan jabatan, kesewenang-wenangan dan kesombongan. Fahadallahu, maka Allah memberi petunjuk dengan kelembutannya terhadap alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada nabi yang diutus dan kitab yang diturunkan kepadanya, lima khatalafu fihi, tentang persoalan-persoalan agama yang diperselisihkan itu dengan para pembangkang yang ingkar itu, padahal minal haqqi, merupakan kebenaran yang jelas dan sesuai dengan kenyataan. Selain itu, perselisihan orang-orang beriman dengan para pembangkang itu terjadi hanya biidznihi, dengan kehendaknya, kehendak Allah.
dan perintahnya yang diturunkan kepada di dalam kitabnya. Wallahu, sesungguhnya Allah pembimbing setiap hamba ke jalan yang harus ditempuh. Yahdi, selalu memberi petunjuk dengan anugerahnya kepada mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya di antara para hamba yang tulus. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus yang mengantarkan ke pintunya tanpa berbelok dan tanpa tersesat. Alhamdulillah. Kita lanjut, Bapak Ibu. Wahai para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendambakan kemurnian tauhid, kejernihan tajrid dan tafrid, apakah kalian berharap dan ingin mencapai semua itu dengan niat kalian tanpa menempuh suluk, mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, sakr dan sau, kemabukan dan ketidakmabukan rohani, talwin dan tamkin, perubahan dan keteguhan batin, qaid dan itlaq, batasan dan ketidak terbatasan, nafi dan isbat, penafian dan penegasan, fana dan bakok, peniadaan diri terhadap Allah, menetap bersama Allah, hayhata hayha, tidak mungkin. Ya. Jadi, wahai orang-orang penempuh jalan rohani, nggak mungkin kamu bisa sampai pada Allah kecuali dengan semua tadi itu, mujahadah, suluk, sakr, dan saw, talwin, dan tamkin, nafi, dan isbat, fana, dan bakok, hayhata hayha, nggak mungkin, kata beliau. Am hasibtum, apakah kamu mengira dan berharap antadkhulu, akan masuk secara tiba-tiba dengan huwiyahmu sendiri tanpa memfanakannya atau fana di dalam huwiyah Allah ke al-jannah, ke surga yang di dalamnya segala huwiyah terangkat dan segala mahiyah, esensi dan hakikat sesuatu akan sirna. Walamma ya'tikum, padahal belum datang padamu, belum tiba padamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu, yakni keadaan kisah mereka yang masyhur terkait dengan orang merdeka dan baik yang telah sampai ke rumah keabadian akhirat. Sebagaimana jiwa raga huwiyah jasmani masat humul baksa. Jadi apa kamu mengira kamu itu ngomong kamu bisa masuk surga, kepin masuk surga, tapi tanpa ada perjuangan. Apa kamu mengira kamu bisa masuk surga, padahal belum datang padamu berbagai macam ujian, seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Apa aja ujiannya itu? Masaluhumul humul baksa. Mereka ditimpa oleh berbagai macam kesusahan yang menghancurkan, menyakitkan, mengguncang, dan bikin mereka, memfanakan mereka, serta bagaimana ruh-ruh mereka ditimpa kemajemukan dengan nyawa yang tersusun dari berbagai sifat zat ilahi, wadorro, dan penderitaan yang menggugurkan segala idofah, korelasi hubungan, wazul zilu, dan setelah mereka mencapai tingkatan yang disebut para arif sebagai kiamat atau atommatul kubro ini, wazul zilu, mereka digoncangkan sehingga bingung dan ragu-ragu, tidak masuk ke golongan ini dan tidak ke golongan itu. Mereka berada di antara kebingungan dan nestapa, ragu dan bimbang, hingga mereka dikuasai cinta dan kerinduan pada Allah. Dari cinta yang tulus dan keinginan yang benar, al-iroda asodikoh itu tumbuh kerinduan yang meluap-luap, al-ishq al-mufrid, sebabkan adanya tarikan dari zat yang dirindukan. Jadbul wal maksuk, sehingga mereka pun memerlukan pertolongan dan taufik Allah, serta tarikannya, jadab, dengan kelembutannya. Mereka pun terpaksa berada di antara dan antara, serta di mana dan kemana. Hatta yakular rasul, sehingga berkata Rasul yang membimbing ke jalan tauhid dalam munajatnya pada Allah, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang beriman yang bersamanya yang mendukung kata-kata doa beliau, turut hanyut dalam sungai kerinduan pada Allah, dalam keterlambatan ekstra kesabaran, keresahan, kepanikan,
keterdesakan muraqabah dan penantian. Mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah sehingga kita bisa lepas dari talawun perubahan, tamakun keteguhan, al-kaun bentuk, al-takawun menjadi ada, al-zuhur tempat manifestasi, al-izhar penampakan, al-ghaib tersembunyi, asyahadah kasat mata, dan berbagai idhofah lainnya. Ayat ini Bapak Ibu kalau diterjemahkan dalam terjemahan harafiah biasanya akan seperti ini. Apakah kamu ingin masuk surga padahal belum datang kamu berbagai macam ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu, yang karena ujian yang begitu berat itu sampai Rasulnya dan para pengikut Rasul itu berdoa pada Allah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Gitu. Itu kalau terjemahan harafiahnya begitu. Tapi ini di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mentafsirkan dengan makna batiniahnya. Apa kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga? Surga itu adalah kedekatan dengan Allah, kecintaan Allah. Padahal belum datang pada berbagai macam ujian. Apa ujian itu? Guncangan-guncangan batin. Ya bisa stres, bisa goyang. Tadi istilah-istilah macam-macam tadi itu saya juga nggak begitu paham secara tuntas ya Pak Ibu. Ada namanya apa tadi? Talawun, tamakun, kaun, al-takawun, al-zuhur, al-izhar, al-ghaib, al-idhofah, asyahadah. Wah, ini istilah-istilah tasawuf yang asing bagi saya. Saya nggak begitu paham, jadi nggak berani menerjemahkan. Ini penerjemahnya pun cuma sekedar menerjemahkan itu aja, tanpa ada pemahaman yang lebih dalam. Tapi intinya, Bapak Ibu, Anda nggak mungkin bisa sampai pada Allah tanpa ada guncangan-guncangan batin dulu. Kita agak susah mendapatkan pencerahan, mendapatkan makrifat atau insight pencerahan dari Allah, kecuali kita pernah ngalami dulu krisis spiritual gitu. Dan itu guncangannya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ya makanya harus enak kayak Anda aja, harus ya, yang santai-santai lah. Beragama dengan nyaman ya, Bapak Ibu ya, yang santai-santai. Karena bagi para penempuh jalan menuju Allah ini, kalau Anda benar-benar ingin masuk ke yang dalam itu ujiannya besar. Bukan hanya ujian dunia berupa mungkin uang, keluarga, dan lain-lain. Tapi juga ujian goncangan batinnya itu luar biasa. Bisa gendeng kalau nggak kuat. Apa. Makanya kalau nggak ada gurunya itu orang bisa gila. Bener-bener kehilangan akal sudah. Karena goncangan batinnya luar biasa. Saya dulu ketika sama guru saya dikasih ijazah itu, simpel doanya. Tiap kali ke beliau, beliau ngasih ini. Dan itu berkali-kali bertahun-tahun. Jadi saya ulang berkali-kali apa itu. Apa itu? Kamu itu babnya ilmu kata kita. Jadi tugas hidupmu itu terkait dengan ilmu, bukan pengusaha atau bukan yang lain-lain, bukan pejabat, tapi ilmu. Jadi ijazahnya cuma begini ya Pak Ibu. Diminta berdoa, Allahumma rzuqni ilman nabiyyin. Ya Allah karuniakanlah aku ilmunya para nabi. Wa hifdzal mursalin dan penjagaannya atau dijaga sama Allah atau hafalannya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham yang kau berikan pada para malaikat yang dekat denganmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan sebaik-baik penyayang. Pendek doanya ya. Allahumma rzuqni ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah karuniakanlah aku ilmunya para nabi, hafalannya para rasul, ilhamnya para malaikat dengan rahmatmu ya Allah. Itu doanya pendek apa? Yang berat itu efeknya. Jadi doa cuma seperti ini jangan ditiru Bapak Ibu ya.
Ini saya tidak mengijazahkan pada Anda. Ya. Ada orang-orang itu cuma sekedar niru tanpa paham apa yang dia tiru. Nggak ngerti resikonya. Dulu saya pikir enak, ada ini pendek cuman dibaca habis sholat itu apa 41 kali ya. Tapi untuk boleh baca itu harus puasa 41 hari tanpa putus. Jadi kalau putus ya udah batal 41 hari dari di bulan Rajab atau apa gitu bulan Muharram. Jadi tiap Muharram Rajab itu saya bisa puasa 41 hari itu. Itu bertahun-tahun saya. Dan nggak selalu berhasil, kadang putus ya sudah berhenti. Tapi beberapa kali sempat berhasil. Itu saya lakukan sebelum ketemu chef. Dan sejarahnya chef itu lahir setelah saya baca itu beberapa tahun atau beberapa kali. Tiap pesanan dikasih itu lagi. Tiap pesan dikasih itu lagi. Sampai akhirnya ya ketemulah chef ini. Yang kata banyak orang begitu sederhana tapi manfaatnya besar. Lah yang nggak banyak orang tahu adalah untuk menemukan hal sederhana itu prosesnya berat. Bukan hanya belajarnya mungkin kalau ke Singapura sih gampang. Yang paling berat itu proses rohaninya itu berat. Wih, itu Masya Allah. Dan udah di warning sama guru saya. Yang kamu minta itu ilmu laduni. Ilmu yang diberikan langsung sama Allah. Dan itu akan melalui proses yang berat. Kamu akan ada guncangan batin yang luar biasa. Ada kegelisahan yang... Jadi kalau puasanya gampang apa? Saya biasa. Yang berat itu nahan depresinya. Nahan guncangan batinnya itu yang kayak orang gila. Orang stres saya pada kayak gitu. Jadi kayak nggak semangat apapun. Itu jadi di 10 hari pertama akan semangat kita. Begitu masuk hari ke-21 udah kayak orang gila, baik. Pikiran dipakai mikir susah. Tapi kalau lewat sebulan lah itu baru nanti. Tiba-tiba semua jadi kayak gamblang gitu, kayak terang gitu. Nah, jadi memang nggak gampang, Bapak Ibu. Anda jadi atlet pun kan nggak gampang gitu. Latihannya berat. Anda cuma lihat Cristiano Ronaldo, enak ya, bayarannya gede, istrinya cantik kan. Ya Anda nggak lihat bagaimana dia latihan. Latihannya keras, Bapak Ibu. Anda kan lihat orang sukses itu dari ketika dia sukses. Nggak lihat bagaimana perjuangan dia untuk sukses. Itu berarti semua pengusaha, atlet, seniman yang bisa main alat musik yang sebegitu mudahnya kelihatannya seperti effortless. Itu sebelum mencapai mudah itu dia pasti susah dulu. Kita kan kayak lihat orang main gitar kayaknya enak aja gini-gini. Kayaknya effortless, kayaknya mudah. Tapi yang nggak kita tahu adalah sebelum dia mencapai mudah itu susah. Sebelum bisa giring bola kayak Messi seperti itu latihannya luar biasa. Begitu juga dalam hal spiritual. Kita enak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa, waliullah gitu. Ya, yang perlu Anda tahu adalah beliau proses spiritualnya luar biasa. Puluhan tahun wudhu Isya dipakai subuh. Artinya selama Isya sampai subuh itu nggak batal. Kalau nggak batal berarti nggak tidur, nggak makan. Karena makan itu kan bikin keluar angin, keluar pipis dan lain-lain. Puluhan tahun kayak begitu beliau. Sampai jadinya nggak beliau. Nah, orang kadang-kadang mau buahnya, nggak mau nanemnya. Bikin karomahnya nggak mau tirakatnya gitu. Karena PDW maunya gampang. Ya itu apa ibu? Tadi beliau berjabarkan tadi apa? Sampaikan apa kamu mengira bisa masuk surga, surga kedekatan dengan Allah, surga cinta sama Allah. Padahal belum datang padamu ujian-ujian seperti yang datang pada orang-orang terdahulu, sampai para nabinya dan bersama pengikutnya itu bilang, kapan ya pertolongan Allah datang. Saya dulu di masa-masa berat itu ya, kapan saya bisa lepas dari depresi kayak begini? Kapan saya ini, puluhan tahun loh Pak Ibu saya itu, depresi itu. Udah nyari solusi ke sana, ke sini, ke ustadz ini, ke ustadz situ, ikut training, waduh, baca buku macam-macam. Itu kayak
masih kayak ada awan gelap di pikiran saya. Ya Alhamdulillah pada akhirnya awan gelap itu ya pergi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan mundur kalau ada ujian. Baik itu ujian hidup maupun goncangan batin. Ada yang bertanya kepada mereka, mengapa kita tidak menunjuk siapa yang berkata, karena tidak ada yang berkata selain Dia Allah untuk mengingatkan, mendekatkan, mengejutkan, dan mengherankan. Maka ingatlah, ingatlah, sadarlah wahai para bayangan yang lahir dari sifat-sifat terpuji zat ahadiyah yang saling berhubungan berkorelasi satu sama lain, singkirkan idofahmu dari penglihatan dan enyahkanlah tirai penghalang dari matamu agar mata dapat terhubung dengan mata dan penglihatan dapat melihat dengan jelas. Katakanlah, di sini pun aku tidak tahu siapa yang berkata dan apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, siapa yang mendengar, apa yang ini atau yang itu. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu jauhkanlah kami dari hijab kata-kata dan tirai kalimat yang menghalangi kami. Inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, hadir tidak tersembunyi jika kamu menyadari pemilik bayanganmu. Meski menyadarinya tidaklah mungkin kecuali bagi orang dibukakan oleh Allah bayangan, pembayangan, al-idlal, persiapan, al-istidad, keberbilangan, al-ta'addud yang muncul darinya, serta berbagai ciptaan yang tidak ada ujungnya berikut berbagai entitas terbatas yang muncul di dalamnya, lengkap dengan setiap individu, rupa, dan jenisnya ila Masya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Dan intinya, kamu tidak mungkin mampu menjangkau semua pemahaman cakrawala keagungan kemuliaan ilahi hingga Allah memperlihatkan berbagai ciptaan buatannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya yang dapat dikiaskan dengannya dan untuk kemudian didengar dan dilihat darinya. Dialah yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Tidak ada tujuan apapun lagi setelah Allah. Kemudian di ayat berikutnya baru yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa benas sabil wa ma wa taf wa benis sabili wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya padamu, yas'alunaka, wahai pembawa petunjuk bagi setiap makhluk tentang infak dan apa yang mereka infakkan. Mereka berkata, "Mada yunfikun?" Apa yang mereka infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Maka kul, jawablah mereka, wahai Rasul yang paling sempurna dengan kata-kata bersumber dari hikmah, ma'anfaqtum, apa saja harta yang kamu infakkan berupa buah, roti, biji, benih, uang, berasal min khairin yang dan itu berasal dari kebaikan, bersih dari sikap mengungkit atau menyakiti, maka falil walidaini wal aqrabun, maka hendaknya diberikan pada ibu bapak. Ini prioritas pertama Bapak Ibu ya. Kalau mau infak, prioritas pertama adalah ke orang tua kita. Hendaknya diberikan pada walil walidaini, lalu dan orang-orang terdekat, wal akrobin, yaitu keluarga dekat kita, mereka lebih dahulukan jika berhak menerima. Wal yatama, baru setelah itu anak-anak yatim, yang tidak ada menyantuni, wal masakin, orang-orang miskin yang nggak berdaya, dan wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam kondisi musafir, sementara mereka kehabisan bekal mungkin ya, jauh dari harta mereka. Dan ketahuilah wahai orang-orang mukmin bahwa mata fa'alu min khairin, apa saja kebaikan yang kamu buat murni demi ridho Allah, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya karena berasal dari Allah dan atas alimnya hikmah serta sunnahnya.
Setelah Islam muncul dan tegak panji-panjinya, Allah memerintahkan pada kaum beriman yang meyakini jalan tauhid untuk memerangi orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dengan berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Tujuannya adalah menampilkan matahari tauhid di atas kemunafikan, memudarkan noda kemajemukan dan dualitas yang lahir dari kekufuran dan kemunafikan, dan membedakan antara yang benar dan yang batil, serta yang ada dan yang tidak ada. Maka untuk itu Allah berfirman di ayat berikutnya, kita bahas di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.